Halo, selamat pagi Bu Nisita dan teman-teman semua. Pada pagi hari ini, saya presenter dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi Organization and IT dan subtopik yang kami ambil yaitu teleworking. Nah, sebelum memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Jadi, kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Angelica Dia Hayati Safenarola dengan NIM 202114068 sebagai penyusun. Yang kedua ada saya sendiri, Gabriela November Kresna dengan NIM 202114056 sebagai presenter. Yang ketiga ada Maria Paselis dengan NIM 202114075 sebagai anggota. Yang keempat ada Regina Fensariesta dengan NIM 202114074 sebagai anggota, dan yang terakhir ada Igusti Agung Dimas Ramanda Putra dengan NIM 202114100 sebagai anggota. Teman-teman, pada materi kali ini kami akan membahas kasus mengenai virtual office dan ada 3 poin yang kami bahas. Yang pertama, apa itu virtual office? Dan yang kedua, keunggulan dan kelemahan virtual office. Dan yang ketiga, pembahasan kasus yang telah kami pilih. Nah, teman-teman, di bawah ini merupakan link dari kasus kami, dan teman-teman jika ingin tahu mengenai kasusnya, teman-teman bisa di deskripsi video ini. Jadi langsung saja kita pada intinya. Yang pertama, pengertian virtual office. Jadi virtual office merupakan penyediaan layanan kantor virtual dan layanan bisnis di Indonesia yang telah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun melayani klien dari berbagai bidang bisnis dan negara. Secara keseluruhan, Virtual Office telah melayani lebih dari 5.000 klien, dan mereka memastikan bahwa mereka akan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Virtual Office memberikan ruang kerja on demand, ruang meeting, nomor telepon bisnis, dan fax khusus, dan berbagai layanan tambahan lainnya, seperti layanan sekretaris, layanan pembukuan atau akuntansi, layanan telemarketing, dan bahkan layanan pribadi untuk membantu kita membayar tagihan, deposit cek, dan melakukan reservasi restoran dan lain-lain. Yang kedua ada keunggulan dan kelemahan virtual office. Jadi keunggulan yang pertama yaitu fleksibilitas tinggi. Yang kedua, menghemat waktu dan uang dengan tidak harus melakukan perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Yang penting terutama di kota-kota besar, di mana perjalanan ke tempat kerja menghabiskan waktu dan uang beberapa jam. Yang ketiga, perusahaan mengurangi biaya layanan seperti listrik, peralatan komputer, pemanas, dan biaya pekerjaan muka lainnya. Yang keempat, mengurangi stres. Banyaknya gangguan yang intens di kantor, seperti banyaknya orang, latar belakang yang ramai, dan lain-lain. Dan yang kelima, peningkatan produktivitas karena karyawan yang teleworking cenderung lebih produktif. Selanjutnya yaitu kelemahan dari virtual office. Yang pertama, hilangnya interaksi sosial secara langsung antar karyawan. Yang kedua, pengawasan yang terbatas. Yang ketiga, tidak adanya batasan yang jelas antara waktu pribadi dan waktu bekerja. Yang keempat, bermasalah dengan sistem ataupun perangkat pendukung pekerjaan seperti laptop, PC, ataupun handphone. Yang ketiga, pembahasan kasus. Jadi, semenjak pandemi COVID-19 telah mengubah banyak kebiasaan manusia dalam beraktivitas. Salah satunya bagaimana sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya dengan konsep bekerja dari rumah atau work from home, secara total ataupun bergantian. Pertimbangan dilakukannya kebijakan bekerja dari rumah, utamanya untuk melakukan pembatasan orang dan social distancing. Seiring berjalannya waktu, metode ini pun berkontribusi untuk menekan biaya operasional kantor seperti biaya listrik, internet, perawatan kantor fisik, dan lain sebagainya. Kantor virtual memiliki lokasi di internet,
dengan gambaran para anggota atau pekerja di sebuah perusahaan bisa saling berhubungan melalui lingkungan kerja digital dan tanpa harus memiliki dan melakukan kegiatan di kantor atau lokasi secara fisik. Virtual Office menyajikan layanan sewa kantor secara non-fisik. Salah satu perusahaan yang memberikan layanan ini adalah V-Office. V-Office merupakan salah satu platform yang mendukung perusahaan untuk melakukan teleworking. V-Office menyediakan fasilitas bagi perusahaan yang memerlukan ruang kerja on-demand, ruang meeting, nomor telepon bisnis, dan faks khusus dan berbagai layanan tambahan lainnya seperti layanan sekretaris, layanan pembukuan atau akuntansi, layanan telemarketing, dan bahkan pelayanan pribadi. Tentu saja teleworking memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa saja kelebihan dari teleworking dapat bekerja secara fleksibel dimanapun dan kapan saja, mengurangi stres dan tekanan saat bekerja, dan sesuai untuk pegawai yang ingin lebih dekat dengan keluarga di rumah karena memiliki waktu yang fleksibel dan bisa membaginya dengan baik bersama keluarga. Tetapi teleworking juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kurang dan hilangnya interaksi sosial karyawan, pengawasan yang terbatas, serta perangkat yang digunakan untuk bekerja mengalami masalah seperti rusak ataupun error. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Presentasi saya memang panjang, tetapi tetap menyenangkan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 8. Dadah!